Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Dalam. Oke. Nah, terima kasih karena teman-teman sudah menyimak materi yang Bul sampaikan minggu lalu. Hari ini Bul akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian sampaikan. Ini untuk mempersiapkan karir kedepannya, nggih. Oke, pertanyaan pertama, Endah Diah Rahayu. Terima kasih ya sudah komen. Apa soft skill yang paling dibutuhkan buat lulusan fresh? Buat lulusan baru atau fresh graduate di tahap awal karir. Bagaimana cara untuk meningkatkan soft skill? Ada 2 pertanyaan ya. Oke, nah ketika kita lulus, soft skill apa sih yang paling kita butuhkan? Kemarin Bul sudah menjelaskan tentang apa aja sih soft skill. Ada percaya diri, ada kepemimpinan, ada kesabaran. Yang paling penting di sini adalah kepemimpinan. Sebenarnya semuanya penting. Dari 6 hal yang Bul sampaikan kemarin semuanya penting. Tapi apa yang paling dibutuhkan? Jiwa kepemimpinan. Dan jiwa kepemimpinan itu menyangkut banyak hal. Wakeh, pol, notok, duk. Misalkan bagaimana cara kita ngomong yang baik, bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain dengan bahasa yang bahasa yang bisa dinikmati ya. Contoh misalkan ketika kita mau ngomong sama seseorang, mungkin gak sih seperti yang selalu Bul sampaikan ke kalian, tolong, terima kasih, minta maaf, silahkan. Jadi mboten seperti gini, Pak, piye ngono kuwi carane? Nah, ada bahasa yang lebih enak untuk didengarkan. Ngapunten Pak, ngoten niku caranipun pripun nggih? Ngapunten lho nggih sakderenge. Wong nggih matur suwun nggih. Wong ngonten, wong nggih. Oh nggih, saya. Oh ngonten to carane. Nggih. Nah, jadi bahasanya itu berbeda dengan apabila kita itu piye to ngono kuwi carane? Bagaimana tuh caranya? Jadi alangkah baiknya ketika kita mengawalinya dengan minta tolong, terima kasih, atau silahkan, atau apa gitu, silahkan, monggo. Bahasanya tergantung kalian. Dan bagaimana cara kita untuk ngomong yang baik itu belajarnya gimana? Ya mulai dari sekarang. Membiasakan untuk ngomong positif. Yang selalu saya sampaikan adalah tentang assertive training. Ya, masih ingat tentang assertive training? Dalam. Oh, slime. Nggih. Bilang kipripun? Nggih. Nah, seperti itu. Anak kecil pun sebenarnya sudah bisa diajari untuk minta tolong. Ibu, tolong lihat slime. Nah, seperti itu. Ada kata-kata tolong. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jadi kembali ya, kalau semuanya dibutuhkan, yang paling dibutuhkan adalah tentang kepemimpinan. Saya adalah seorang pemimpin, gitu kan. Saya bisa memanajemen. Oh, aku itu bijak, legowo. Oke. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan soft skill? Soft skill itu lebih bukan ditingkatkan ya, mungkin lebih ditanamkan. Karena kadang Mas dibiasakan bilang tolong ya. Oh iya Bu, tolong diulang lagi pelajarannya ya Bu, saya masih bingung. Nah seperti itu. Itu ada 1 caranya, istiqomah. Istiqomah itu ya continue, ya berkesinambungan, dalam. Ya. Jadi berkesinambungan. Kita lakukan setiap hari, setiap saat. Geng. Istiqomah, nggih. Bon, lanjut. Meningkatkan soft skill tadi ya. 1 istiqomah. Yang kedua, selalu diterapkan, diucapkan, diyakini dalam hati, dilakukan. Yes. Guru tok 1 istiqomah. Yang kedua ini adalah penerapannya ini di sini
di sini, di hati, di mulut, sama melakukan, gitu nggih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Fathul Munib, ya, Mufu you crack. Body language itu apa, Bu? Body language itu bahasa tubuh. Jadi kita latihan itu sosial. Dari sosial kita sering bertemu banyak orang kan. Nah, di situ kita bisa belajar body language, bahasa tubuh. Contoh, Mas, tolong ambilkan ballpoint yang dekatmu. Ballpoint ya. Oh ya. Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa ada sedikit keberatan. Bukan berarti keberatan loh ya. Sedikit seperti itu. Kemudian kamu sudah punya gebetan apa belum toh? Aku belum. Nah, itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Terus ada lagi misalkan, ayo, kemarin tugasnya sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Tapi seperti itu berarti urung disenggol blas. Itu artinya kita sering komunikasi dengan orang lain, kita akan mengerti akan sendirinya. Jadi lek pamane, jadi yo makane awur kancamu gitu. Berbaurlah dengan semua, nggak sama grupmu, nggak sama dengan misalkan bangku belakang sama bangku depan gitu kan. Boten, tapi dengan semuanya. Maka kita akan belajar banyak hal. Kita belajar mengerti karakter teman-temanmu bukan hanya dengan melihat, tetapi dengan komunikasi. Dan itu juga akan mengajari kita bagaimana kita untuk berbicara dengan orang lain. Bagaimana ya supaya saya itu, misalkan saya keberatan, gimana ya supaya saya itu terlihat enjoy gitu kan. Bu, tolong kerjakan. Oke, siap. Nah, seperti itu. Artinya ada ketegasan. Oke. Pokok dilakoni. Selanjutnya, Salma. Ini Salma siapa ini? Salmaro apa Salma siapa? Oke. Bagaimana cara untuk meningkatkan soft skill? Sudah ya tadi ya. Istiqomah sama penerapannya. Diterapno di hati, di mulut, sama doing. Kemudian Hadiroh, Bu. Denisa, I love you too. Semuanya, buat semuanya, I love you all. Oke. Agustin, Eva Aprilia ya. Apa yang dibutuhkan seseorang untuk meningkatkan soft skill? Balik itu tadi ya, mau menanamkan soft skill itu dengan istiqomah. Apa yang sudah diajarkan kuwi ki lakonono. Yang kedua, diterapkan dalam hati, mulut juga, doingnya juga. Sama ya, Eva Aprilia pertanyaannya. Kemudian Cici, selain industri manufaktur, dalam dunia industri apakah ada jenis industri lain? Industri ya, kalau industri itu macam-macam sayangku ya. Industri sama manufaktur itu sami, jadi bukan industri manufaktur. Manufaktur itu adalah dunia industri. Tak jelaskan lagi ya. Manufaktur itu mengolah bahan mentah menjadi bahan yang matang. Nah, itulah industri. Jadi bukan industri manufaktur, beda. Nah, industri itu reno-reno. Sampean bikin tempe itu juga industri. Sampean bikin baju dari kain jadi baju itu juga industri. Terus sampean mengolah daging mentah jadi bakso, itu juga industri. Kemudian wes ya, dong ya. Cuman kan yang mungkin yang kamu tanyakan adalah apa aja sih yang kita butuhkan ya? Apa aja sih yang ada di dunia perekonomian Indonesia? Enggak hanya industri, kalau industri kan mengolah, ada dunia perdagangan, berarti kita reseller atau dropship gitu kan. Nah,
terus kemudian ada dunia perikanan, bingung iwak. Itu bukan industri, beda. Lanjut, ada backsoundnya ya, Cah. Kemudian Nailatun Nurun Najwa. Bu, hard skill sama soft skill pengertian secara meluas apa ya, Bu? Wow, meluas ya. Kalian suka yang luas-luas. Oke. Secara luas. Kenapa enggak secara pendek aja? Kalau secara umum, semua orang tahu hard skill itu yang nampak, kemampuan yang bisa terlihat, bisa dibuktikan. Contoh misalkan sertifikat keterampilan praktek kerja lapangan. Nah, itu adalah hard skill. Ada sertifikatnya dan kamu juga punya kemampuannya, bisa membuktikannya. Itu hard skill. Kalau soft skill itu seperti ora ketok. Soft skill itu nggak kelihatan. Contoh misalkan ada pekerjaan yang numpuk. Aduh, kok kayak mantap. Nggak bisa dibuktikan. Semangat. Aku harus semangat. Penggawean akeh. Oke, panggah budal. Semangat. Nah, seperti itu kan nggak bisa dibuktikan gitu loh. Jadi ada di sini, sini, sini. Oke. Udah ya, cukup ya. Lanjut kemudian. Assalamualaikum Bu, Miss Queen Andi Setiawan. Bu, kalau tidak punya skill apakah masih bisa terjun ke dunia industri? Setiap orang punya skill. Tidak ada yang tidak punya skill. Orang gila saja punya skill, apalagi kita, ya kan? Semangat Mas Andi, positive thinking terus ya. Siapapun bisa terjun ke dunia industri. Dan ingat, skill kalian pasti punya, tidak ada yang tidak punya. Hanya saja kita belum tahu. Tuh ya. Nah, itu tugas kalian untuk mencari dan Buul untuk tempat konsultasi. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Bu, kenapa tingkat pengangguran paling banyak jurusan SMK? Oh iya, kemarin belum dibahas ya. Kenapa kok kebanyakan dari SMK? Karena anak SMK itu kan memang dipersiapkan untuk memasuki dunia pekerjaan, bukan dipersiapkan untuk kuliah, bukan dipersiapkan untuk ikut kursus dan lain sebagainya. Karena materi sebentar ya, enggak bis. Oke. Sampai mana ya tadi? Oh, tingkat pengangguran ya. Ya, karena anak SMK itu kan materi 40%. Materi 40%, tangannya diangkat. Materi 40%, prakteknya 60%. Sedangkan di SMA dan sederajat itu kebalikannya. Materinya 60%, prakteknya 40%. Jadi kita memang dipersiapkan untuk pekerjaan. Sedangkan ini PR kita. Kita punya hard skill, tapi soft skillnya sangat rendah. Kita sudah dipersiapkan untuk memasuki dunia pekerjaan, untuk cari kerja, tinggi nyambut gawe, gitu. Tetapi kadang kita, aku pengen daftar ning kono, nggak iso, alah ya wis lah, nganggur ning Mas Bene, ngenteni panggilan ae. Artinya di sini soft skill diperlukan. Apa? Soft skillnya apa? Kerja keras, pantang menyerah, maju terus, golek munyero gitu loh. Kita yang harus aktif, kita yang harus menjemput bola. Bola nggak bisa datang sendiri. Loh Bu, kemarin bolanya datang sendiri Bu, saya ditawari kerja kok, saya bisa. Akhirnya saya kerja, gaji saya banyak, 1,5 juta. Wih, ya oke. Alhamdulillah, itu keberuntunganmu. Dalam. Oh nggak bisa, pasti bisa.
Pasti bisa, oke? Oke. Oke. Itu nggih. Jadi selain hard skill, kalian butuh soft skill. Soft skillnya kalian harus kerja kelas, karena kalau misalkan anak SMA mikirnya kerja kan setelah kuliah. Yo, setelah kuliah pun harus punya soft skill juga. Lek pamane mek menengai di rumah kita nggak ada usaha ya sama saja. Tapi memang kebanyakan orang yang dicari adalah sekolah, setelah sekolah bisa kerja. Nah, ini kenapa kok paling banyak pengangguran adalah anak SMK. Karena banyak orang yang masuk di SMK tetapi soft skillnya masih kurang. Jadi PR kalian adalah meningkatkan dan menanamkan soft skill. Nggih, Cahaya. Pon, selanjutnya, jika hard skill dan soft skill tidak seimbang, apa dampaknya? Ya kuwi mang padha karo 0. Wong pinter tapi wonge meneng ora nyapa-nyapa. Ya 0. Kalian bisa bikin blog yang bisa menghasilkan banyak uang, tetapi kalian itu orangnya putus asa. Ya malih angel wis bene liyane. Dapat sesuatu enggak? Enggak. Nol banyak, nol besar, nol kecil, nol besar. Dampak ketika tidak seimbang atau bahkan soft skillnya nggak ada, punyanya hard skill, atau soft skillnya ada, hard skillnya nggak ada, ya itu tadi 0. Kita nggak akan punya apa-apa, kita nggak akan bisa apa-apa. Itu nggih. Oke. Nah, selanjutnya nada. Bagaimana cara meningkatkan hard skill, Bu? Dengan selalu mempraktekannya, latihan terus. Kalian misalkan tentang komputer, kalau lama full saja rumus yang konsonante, kemudian VLOOKUP, lek lama nggak dibuka, lama nggak bikin aplikasi, yo lupa, harus belajar gitu loh. Jadi yo meningkatkannya dengan kalian selalu melakukan, sama seperti soft skill, istiqomah kemudian dilakukan. Wah, kok dia rumusnya diyakini dalam hati. Tak ini lek ra yakin piye lek mau nerapne. Nggih. Terus dilatih, latihan terus, hard skill latihan terus. Jahit, nyervis motor, lek suwira nyervis motor ya lali. Wong tukang masang keramik saja prei 1 tahun ya wis lali. Bulaja lama nggak buka rumus seminggu ya lali. Seperti itu. Jadi kudu latihan terus, latihan terus, latihan terus, latihan, praktek. Latihane mek maca ya goro. Praktek. Latihan, praktek. Oke, sip. Lanjut. Ada sudah. Oke, siapa lagi nih? Ria. Mengejar waktu dan membagi waktu masih sulit, Bu. Butuh penjelasan. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Mengejar waktu itu maksudnya kita mengejar deadline. Ngejar deadline. Contoh paling sederhana. Kita latihannya ya mulai sekolah ini kita latihan kejar waktu, bagi waktu. Nah, engko lek wis lanyah, itu nanti bisa kalian terapkan di dunia kerja. Contoh misalkan hari ini hari Kamis. Ada tugas membuat baju atasan, kemeja, cowok misalkan. Dikumpulkan hari Sabtu jam 8 pagi. Nah, artinya kita kejar waktu. Ngumpulkannya hari Sabtu, berarti hari Jumat harus sudah selesai. Tuh, kita kejar waktu, kita langsung kerjakan, bikin mulai. Nah, kemudian ketika kita mengejar waktu, kita pasti sudah bisa membagi waktu. Contoh, kita harus belajar, harus mengerjakan PR lainnya, kita harus bantu orang tua. Oke lah, hari ini hari Kamis. Pagi saya bantu ibu, bapak. Setelah saya selesai bantu, saya ngerjakan tugas saya
pola membuat kemeja tadi sampai jam 11 siang. Nanti jam 11 sampai jam 12 saya bantu teng sabin di sawah. Habis itu nanti istirahat, sholat, makan, jam 2 saya ngerjakan pola lagi. Terus kemudian jam 4 saya berangkat ngaji sampai jam 5. Habis itu saya nyicil ngerjakan lagi. Itu bagi waktu. Kita itu sudah memanajemen. Nah, disitulah juga muncul jiwa kepemimpinan. Latihannya ya kuwi. Sampean sekolah kuwi ya latihannya ada soft skillnya juga. Pokok sampean terus berusaha, terus belajar. Itu nggih. Jadi sampean bisa menarget, kejar waktu, bagi waktu, kita itu sudah bisa memain mapping. Jadi mind mapping itu peta konsep, peta pikiran. Kita sudah sudah merancang gitu loh, sudah merancang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dia bagaimana cara meningkatkan soft skill? Sudah ya tadi ya, istiqomah sama penerapannya di sini sama doing. Cara mengejar target dan mengejar waktu bagaimana Bu? Yo kuwi mang disetting, dirancang, bikin peta pikiran. Sudah ya tadi ya, dijawab di atas. Nah, Jaka, apakah dampak dari pembangunan industri? Ya, meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain meningkatkan ketika kalian bikin sendiri ya, jadi kita nggak ikut orang, kita bikin sendiri. Misalkan Bul bikin coklat karakter tapi belum punya karyawan, masih ngerjakan sendiri. Oke. Nah, kita merekrut orang untuk jadi tim. Nah, ini salah satunya adalah mengurangi pengangguran gitu. Terus Bu, apa ada dampak negatifnya? Ada nggak? Ada apabila limbah tidak dibuang dengan baik. Limbahnya terus kemudian tidak seimbang dengan kinerja mereka. Misalkan, yo protes nomalian karyawan nih. Seharusnya misalkan ada lemah ya cahaya. Misalkan seharusnya bayarannya 1000-nya itu 12.000, tapi dibayarnya 7.000 di bawahnya gitu kan. Nah, itu juga dampaknya negatif karena tidak sesuai dengan takarannya. Itu ya. Selanjutnya, Putri Ningsih. Bu, jika ingin terjun ke dunia industri tapi belum mengetahui skill yang kita miliki, bagaimana Bu? Loh, kamu masuk jurusan apa? Kamu masuk jurusan apa? Yang kamu pelajari apa? Untuk semuanya ya. Kalau kamu masuk TKJ, Bu, saya kok nggak tahu ya. Saya seperti tidak tahu apa-apa. Kalau jurusan kamu TKJ, dalami itu. Kalau kamu masuk jurusan TKR, dalami itu. TB, tabok, tabus, TKR, semuanya didalami. Orang sama masuk TKR tapi pengen masak, yo silahkan, tetapi kamu malah setengah hati. Hati-hati sayangku. Seperti itu, malah setengah hati. Kalau setengah hati malah nggak maksimal hasilnya. Seperti itu. Lanjut. Apakah dampak dari industri itu sendiri? Sudah ya tadi ya. Kenapa kita harus masuk ke dalam dunia industri? Tidak harus, silahkan. Kamu dari TKR itu masuk neng bengkel, silahkan. Mau membuat rumah industri, membuat kendaraan yang ramah lingkungan, silahkan. Itu bebas, kalian yang memilih sendiri. Seperti itu. Jadi melatih skill tentunya sesuai dengan jurusan kalian. Tapi kalau misalkan ada skill lain yang kalian inginkan, silakan kamu asah. Yang penting semuanya itu berjalan utuh, nggak setengah-setengah. Sarannya Bu Ul, tekuni satu hal. Oleh kadung uwakeh ngono malah ora kelakon. Gitu nggih. Kemudian jika syarat yang dibutuhkan, siapa ini? Anggun. Jika syarat yang dibutuhkan sudah memenuhi semuanya, tetapi apa yang dilakukan belum terpenuhi, apakah kita nggak bisa mendirikan suatu industri? Ya belum. Nah,
apa yang dilakukan belum terpenuhi. Oh, ini ya sama seperti itu tadi, setengah-setengah. Syaraté wis ana, tapi lek nglakoni setengah-setengah yo padha wae goroh. Contoh misalkan Buul mencoba terjun ke dunia coklat. Tetapi nah ini semuanya sudah ada, tetapi yang dilakukan belum terpenuhi. Buul harus di sini, di sini, di sini, di sini. Coklatnya malah terbengkalai. Nah, seperti itu. Tetap bisa mendirikan industri, tetap bisa. Tapi menjalankannya nggak mudah, nggak semudah yang kita bayangkan. Itu nggih. Apa yang dilakukan belum terpenuhi. Apa ya yang dilakukan? Pokok sampean harus doingnya itu lengkap, bro. Kalau doingnya cuma setengah-setengah ya gimana ya? Berat kalian itu. Wes kabeh enek doing 100%. Oke, 100%. Paling enggak fokuskan untuk mengerjakan industrimu 2-4 jam sehari. Loh, itu namanya bukan mendirikan industri ya. Yang namanya mendirikan itu kita merekrut orang, di situ ada bangunan, ada tempat di mana kita khusus untuk membuat itu. Tapi kalau misalkan kalian masih melakukan individu, itu industri kecil, kalian tok dhewe tok wis lakonono. Coba dari situ dulu. Dong ya. Terus selanjutnya, apakah kita harus meluncur di dunia industri? Yunia Ayuda, boten, silahkan. Kita memang dipersiapkan memasuki dunia kerja, bukan harus dunia industri. Karena kalau misalkan jahit kan maksudnya juga di industri. Di TKJ belum tentu, TKR belum tentu. Gitu nggih? Nggak harus. Tapi kita memang dipersiapkan untuk masuk ke sana, tapi tidak harus. Oke, paham ya? Lanjut. Apakah selain di dunia industri tidak ada dunia kerja yang lainnya, Bu? Ya jelas ada dong. Siapa ini? Mbak Harisul. Ada dong. Ada dunia perekonomian. Tadi di awal tadi kan Bu sudah menjelaskan ada perdagangan, ada perikanan, terus kemudian ada perkebunan. Contoh misalkan sampean jual, wong dodol bakso. Itu kan bukan industri. Wong neng sawah. Itu kan juga bukan industri. Wong ngingu lele. Itu juga bukan industri. Perikanan beda cerita. Kalau industri itu kecuali kalau kamu melakukan dua-duanya. Contoh lele misalkan, yo perikanan, yo industri. Kamu punya kolam lele, kemudian lele kamu olah menjadi nugget. Nah, seperti itu baru juga industri. Industri ki pokok ngolah bahan entah dari bahan mateng. Oke? Terus kemudian Rismala, apakah selain dunia industri ada dunia kerja lainnya? Oh, ada. Ini pertanyaannya kok kopas-kopas ngono, Bro. Kenapa harus dunia industri? Tadi sudah dijelaskan ya. Banyak sekali dunia kerja di Indonesia, tidak hanya dunia industri. Wes, tidak harus dunia industri ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Habis? Okviana, terkadang orang punya modal tapi nggak punya skill. Dan terkadang orang punya skill tapi nggak punya modal. Jadi gimana Bu agar saling menguntungkan tanpa adanya rasa gengsi? Oh, iki gengsi. Saya ulang lagi nggih. Sebelum kita ngomongin gengsi, setiap orang itu pasti punya skill. Sama seperti ini. Orang punya modal tapi nggak punya skill. Nah, ini bisa tak artikan seperti ini. Orang kaya, dia nggak begitu pinter, nggak cerdas, tapi orang kaya, saya ulangi ya, Ibu malah lupa, Vivi, kamu makan ikan.
Bambu iwak. Orang kaya tapi dia nggak cerdas, tapi kerjaannya itu lancar. Piye carane? Dia punya perusahaan besar, pekerjaannya lancar, wis makmur pokoknya. Piye ceritane? Karena dia punya soft skill, dia ada jiwa kepemimpinan, dia mampu melihat karakter orang, dia mampu melihat skill orang lain. Oh wong kae wonge apik jujur, kowe dhek pantes dadi manajer. Ya kae sok cocok. Kayaknya dia diproduksi cocok itu. Saya masukkan itu. Gitu. Dia mampu melihat duwe tapi ora iso tandang dhewe, makane ngokon wong seperti itu. Artinya panggah duwe skill gitu. Terus kemudian terkadang orang punya skill tapi nggak punya modal. Nah itulah pentingnya jaringan, pentingnya banyak temen, okeh konco, okeh rezeki, sering silaturahim ndawakne rezeki. Tuh, kalian punya skill tapi nggak punya modal. Nah itu tadi loh, kerjasama itu tadi loh. Pes piye Bu ngilai rasa gengsi ya? Bagaimana cara menghilangkan gengsi? Soft skillnya tanamkan sejak sekarang. Kamu gak akan punya gengsi. Yang ada hanya tata krama. Beda loh ya. Orang duwe gengsi karo orang duwe tata krama beda loh ya. Beda. Oke, cukup habis itu pertanyaan terakhir. Jadi persiapkan karir kamu mulai hari ini. Nanti untuk yang konsultasi karir bisa komen di bawah sini nggih. Sekaligus absen pisan karo tekok pisan rapopo. Silahkan komen kasih tanggapan kamu tentang dunia kerja. Ada yang ditanyakan? Komen. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.